Halo Nevrofriends, ketemu lagi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nevrofriends tentang apakah ada obat yang bisa menurunkan kreatinin? Ada nggak ya? Yuk kita bahas. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu kreatinin. Jadi, kreatinin itu adalah hasil metabolisme otot, di mana kreatinin itu sebetulnya adalah komponen protein dari otot ya. Dan tiap ada metabolisme di otot kita, maka akan terbentuk kreatinin itu. Dan kreatinin itu memang sebagian besar itu dibuangnya lewat ginjal kita. Jadi kalau ada gangguan fungsi pembuangan ginjal, kreatinin bisa mewakili. Jadi kreatinin itu bisa naik kadarnya dan itu bisa dianggap sebagai adanya gangguan fungsi ginjal. Tapi karena kreatinin ini juga mencerminkan massa otot, jadi ada kelemahannya. Jadi kadang-kadang kreatinin yang tinggi atau yang sedikit meningkat itu juga bisa dialami oleh orang-orang yang massa ototnya besar ya, misalnya orang-orang yang suka nge-gym gitu ya, yang massa ototnya besar, atau laki-laki itu biasanya karena massa ototnya lebih besar dari wanita atau dari perempuan, biasanya kreatininnya juga lebih tinggi. Nah, kondisi seperti ini itu belum tentu dia ada gangguan fungsi ginjal, tapi memang karena massa ototnya besar aja makanya kreatininnya jadi lebih tinggi. Selain itu, pemeriksaan kreatinin itu juga sifatnya dinamis ya. Karena kreatinin itu kan dibuangnya lewat ginjal, jadi sebetulnya meningkatnya kadar kreatinin itu juga tergantung seberapa banyak aliran darah ke ginjal untuk disaring. Karena kreatinin itu kan ada di dalam darah ya. Jadi kalau ada penurunan laju filtrasi atau kita sebutnya penurunan laju filtrasi glomerulus, yaitu penurunan aliran darah ke ginjal, itu kreatinin juga bisa meningkat. Nah, hal ini bisa terjadi misalnya kalau diperiksa pada saat kondisi seseorang itu dehidrasi. Nah, dehidrasi itu akan menurunkan aliran darah ke ginjal. Ini pun akan bisa meningkatkan kadar kreatinin sementara. Jadi makanya peningkatan kreatinin itu harus dipastikan tidak hanya pada satu kali pemeriksaan. Jadi harus diperiksa berulang di 2 sampai 3 kali pemeriksaan. Jadi kalau memang kadar kreatinin itu meningkat lebih dari 3 kali batas atas normal, itu yang harus kita curigai bahwa memang ada gangguan ginjal. Tapi kalau masih di bawah itu, kita masih harus berpikir ke yang lain tadi ya, misalnya massa otot atau setelah makan protein pemeriksaannya, karena diet tinggi protein juga bisa meningkatkan kreatinin, padahal belum tentu ada gangguan fungsi ginjal. Nah, kalau melihat tadi ya kreatinin itu apa, lalu kenapa dia bisa meningkat. Jadi sebetulnya untuk menurunkan kreatinin ya kita harus tahu dulu apa penyebab kreatinin itu meningkat. Ini kalau terkait dengan gangguan fungsi ginjal ya. Jadi obat untuk menurunkan kreatinin ya adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyebab kreatinin itu meningkat. Pada prinsipnya seperti itu. Dan satu lagi, jadi kreatinin itu meningkat kalau ada gangguan fungsi ginjal, dia bersifat akut dan kronik yang selalu saya jelaskan ya. Akut itu artinya dia naiknya tiba-tiba. Kemarin mungkin kreatinin masih normal. Hari ini tiba-tiba gangguan fungsi ginjal terjadi, kreatinin meningkat drastis. Lalu ada juga yang kronik, di mana kenaikan kreatinin akibat gangguan fungsi ginjal itu terjadi perlahan-lahan dan sangat bertahap. Untuk yang gagal ginjal akut atau gangguan fungsi ginjal secara akut yang tiba-tiba tadi, penyebabnya yang tersering itu kan infeksi, dehidrasi, gangguan fungsi jantung, keracunan, dan sumbatan. Jadi, untuk menurunkan kreatinin dengan cepat sesuai dengan kenaikan yang cepat dan mendadak tadi, juga dilakukan tindakan-tindakan atau pemberian obat untuk mengatasi kelima kondisi tadi. Jadi dehidrasinya harus diatasi, misalnya dengan pemberian cairan, entah dari minum atau dari infus yang cukup. Lalu infeksi juga diatasi infeksinya dengan antibiotik yang tepat. Lalu kayak sumbatan tadi ya juga harus diatasi, sumbatannya di mana lokasinya dan harus segera dilakukan diambil lah ya sumbatannya itu. Sumbatan tuh bisa kayak ada tumor atau ada batu misalnya kayak gitu ya. Lalu ada juga gangguan fungsi jantung. Nah, kalau gangguan fungsi jantung ini juga obat-obatan untuk memperkuat pompa jantung, untuk memperbaiki fungsi jantung ini juga bisa diberikan untuk menurunkan kreatininnya nanti akhirnya. Dan yang terakhir kalau ada keracunan ya keracunannya yang harus diatasi. Jadi sebetulnya obat untuk menurunkan kreatinin ya obat untuk mengatasi kelima kondisi akut ini.
Sedangkan kalau yang peningkatannya bertahap atau terjadi kronik tadi itu paling sering disebabkan oleh 5 penyakit yang selalu saya sebutkan. Diabetes, hipertensi, autoimun, batu ginjal, infeksi berulang, dan penggunaan obat-obatan yang sembarangan. Nah, ini untuk menurunkan kreatininnya memang agak sulit. Jadi meskipun diberikan obat-obat diabetes yang rutin atau obat-obat hipertensi yang rutin, ini tidak bermanfaat untuk menurunkan kreatinin. Karena kalau sifatnya kronik itu sebetulnya kreatinin itu akan selalu ada di level yang sama. Dia tidak mungkin bisa kembali ke level yang lebih rendah. Tapi paling tidak kita bisa menjaga supaya kadar kreatinin ini tidak cepat naik. Nah, itu yang dilakukan pada kondisi kronis. Jadi tetap pengobatan dari kelima penyakit tersebut harus dilakukan supaya kreatinin yang sudah naik itu tidak semakin naik. Jadi kesimpulannya Nefrofriends, obat-obat untuk menurunkan kreatinin itu adalah sebenarnya obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi penyebab kreatinin itu meningkat. Intinya seperti itu ya, jadi tidak ada obat-obat khusus yang bisa menurunkan kreatinin tanpa mengintervensi penyebabnya. Jadi hati-hati dengan overklaim obat-obatan apapun yang dikatakan katanya bisa menurunkan kreatinin. Semoga jelas ya, see you next video.